Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan wal amalus sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua, karena sesungguhnya sebenarnya banyak sekali makhluk-makhluk ini yang ingin jadi manusia, karena manusia ini dimuliakan dari seluruh makhluk yang ada. Manusia ini termasuk miniatur alam semesta, di mana seluruh unsur alam semesta ini ada pada diri manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan, dalam diri kita ini ada unsur ketuhanan. Itulah yang Allah sebut dengan istilah wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Sehingga kadang-kadang kalau manusia sampai ke makom yang tinggi, godaan buat dia adalah ngaku sebagai Tuhan. Seperti Siti Jenar. Unsur malaikat juga ada, taat. Karena kita terdiri dari ruh yang suci, yang selalu sebenarnya ruh ini taat sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Unsur binatang ada juga dalam diri kita. Maka sifat-sifat kebinatangan kita, rakus, pengen tidur, makan enak, itu ada di diri kita. Jadi unsur tumbuh-tumbuhan juga ada. Bahkan angin ada dalam diri kita, api pun ada, kalau marah merah, bakar diri kita. Udara ada, air pun ada, 2/3 diri kita ini air, tanah pun ada. Jasad kita ini persis seperti berasal dari tanah. Nah, itulah manusia dengan segala kesempurnaannya yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada hari ini adalah mensikapi perbedaan secara bijaksana. Ini salah satu tema untuk membuat kita sebenarnya melunakkan hati, supaya perbedaan-perbedaan itu tidak sampai kepada perpecahan. Karena di dalam Islam yang dilarang Allah itu adalah pecah belah, berkelahi. Sampai-sampai ada hadis Sahih Bukhari menyebut, Iqra'ul Quran malam yatafarraq. Bacalah Al-Quran selama hati kalian itu tidak berpecah belah, maktalapat. Jika hati kita berpecah belah, wa idh ikhtalafu faqamu anhu, maka tinggalkan. Artinya, kalau Al-Quran itu menjadi alat sebagai pecah belah, menjadi alat bermusuhannya umat Islam, lebih baik gak usah baca Quran. Ini bahasa jelasnya. Kalau apalagi sunnah, hadis, kalau sunnah itu membuat kita pecah belah, berkelahi, saling bunuh-bunuhan, mending lain gak usah baca. Artinya apa? Kalau ada ayat yang membuat kita berkelahi, tinggalkan ayat itu, baca ayat lain aja. Gitu ya. Jangan jadikan ayat Al-Quran, hadis, Al-Quran, sunnah itu sebagai alat pecah belah. Itulah yang terjadi. Jangankan masa kini, masa sahabat pun sudah terjadi.
Kita yakin khairu ummati qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Orang terbaik itu adalah orang yang bersamaku, kata Nabi. Kemudian tabi'in sesudahnya, kemudian tabi'in yang dikenal dengan 3 generasi awal. Tetapi ternyata kalau kita baca sejarah di masa sahabat sudah bunuh-bunuhan kan? Pernahkah kita bayangkan Imam Ali perang dengan Aisyah, antara menantu dengan istri Nabi? Masuk akal kita nggak itu? Ya kan, pengalaman sejarah ini sebenarnya harus kita ambil jadi pelajaran. Nah, maka kita lihat dulu, kita coba melihat Islam ini sebenarnya dari awal sudah muncul golong-golongan. Kenapa muncul golong-golongan? Munculnya perbedaan-perbedaan firqah. Pertama sebenarnya diawali masalah politik siasah. Inilah nanti yang memunculkan aliran Syiah. Di masa sahabat di awal-awal Syiah ini nggak ada masalah. Karena mereka Syiah ini hanya yang mendukung Ali. Ada yang mendukung Utsman. Gitu kan? Ada yang dukung Ali. Sampai di situ tidak ada masalah, tauhidnya sama di masa sahabat. Lama kelamaan nanti karena Syiah sering kalah, muncul rasa kebencian, akhirnya menghina Abu Bakar, Umar, dan pada akhirnya mencaci maki sahabat. Nah, itulah yang menyebabkan nanti Syiah ini menjadi rusak, diisi dengan kebencian pada sahabat. Ya. Tapi di awal-awal Syiah itu yang dimaksud dengan Syiah adalah pengikut Ali yang loyal kepada Imam Ali. Ya. Muncul istilah Sunni. Sunni ini ahlu sunnah. Bahasa politiknya di buku-buku banyak, buku-buku lama, buku-buku kita kuliah dulu namanya Sunni. Jadi kalau disebutkan Sunni itu maksudnya ahlu sunnah. Yang memimpin, yang mengikuti pemerintah yang sah. Jadi dalam politik ini awalnya terjadi perpecahan. Di mana mulainya? Mulainya masa Utsman, waktu Utsman bin Affan mulai terbunuh. Inilah mulai muncul fitnah yang disebut Nabi dengan istilah fitnah kubro. Salah satu sahabat besar yang memegang rahasia fitnah kubro ini adalah Hudzaifah. Hudzaifah pernah ditanya Umar, "Ya Hudzaifah, adakah orang munafik di antara orang-orang yang kupilih sebagai pembantuku pemimpin?" Ada satu orang. Siapa dia? Aku nggak boleh. Rasul melarang aku menceritakannya kepada orang lain. Nah, Umar nggak berani lagi minta, karena Rasul sudah melarang. Cukup Hudzaifah saja yang tahu. Maka Hudzaifah ini terkenal penyimpan 1000 rahasia, termasuk rahasia fitnah. Nah, ada satu orang. Bapak bisa bayangkan kalau ada pejabat negara itu satu orang munafik, kira-kira apa yang terjadi? Tentu dia mulai menyebar fitnah kan, untuk merusak Islam. Makanya Utsman wafat itu akibat fitnah. Nah, ini mulai pecah. Awal pecahnya umat Islam itu di situ. Ya, kenapa Utsman bin Affan kena fitnah? Ya, pertama dia difitnah. Ya, tentunya banyak nggak senang, sebahagian. Kenapa tidak senang? Berawal dari dia mengangkat sebahagian saudara-saudaranya yang apa? Yang nggak soleh. Bahkan ada riwayat mengatakan dia udah berjanji akan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar. Ya, salah satu anak Nabi, anak Abu Bakar itu mau diangkat sebagai pemimpin gubernur satu tempat. Tahu-tahu dia batalkan. Kenapa dia batalkan? Apakah ada yang mengatakan bukan dia yang membatalkan, tetapi tanda tangan Utsman itu dipalsukan gitu loh, diangkat yang lain. Karena sebahagian saudara Utsman ini pejabat ada juga yang nakal. Begitu. Maka terjadilah pemberontakan, dituduhlah Utsman. Sampai-sampai waktu Utsman itu mau dibunuh, dia mengatakan, "Apakah benar engkau telah mengutus mengangkat ini?" "Tidak ada," katanya. "Aku tidak ada tanda tangan nih." Sebelum dia dibunuh itu. Dan salah satu yang terlibat dalam sejarah itu yang hampir memenggal Utsman adalah anak Abu Bakar. Bapak bisa bayangkan kan, tapi ini tidak banyak ulama mau menceritakannya.
Nah, supaya umat ini tak salah paham. Begitu mau dipenggalnya Utsman, ditariknya jenggot Utsman ini, apa kata Utsman? Ya. Sekiranya ayahmu masih hidup, dia tidak akan pernah memperlakukan jenggot ini seperti ini. Selama hidupnya dia selalu memuliakan jenggot ini. Bergetar tangan anak Abu Bakar itu mendengar kata-kata Utsman itu. Akhirnya dia nggak jadi bunuh Utsman. Dia keluar pergi. Nah, cuma ada riwayat simpang siur mengatakan dia terlibat. Tapi sejarah yang saya baca itu nggak jadi dia bunuh. Begitu Utsman menyebut seperti itu, teringat di ayahnya memuliakan Utsman. Gak berani dia. Dan Utsman itu termasuk orang yang terfitnah. Nah, maka mulailah cikal bakalnya, terbunuhlah Utsman. Nah, yang membunuh, yang mendemo ini dianggaplah Khawarij. Maka setelah Utsman terbunuh, apa yang terjadi? Ali tertuduh pula terlibat. Kenapa? Yang terlibat membunuh Utsman salah satu anak angkatnya. Muncullah tuduhan Ali itu ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman. Muncul lagi kan? Maka orang Khawarij terbagi dua. Satu membunuh Muawiyah, satu bunuh Ali. Nah, maka Muawiyah itu datang ke pusat kota Madinah itu bawa pasukan rame-rame karena dia gubernur. Waktu itu dia menjadi gubernur, maka dia tarik pasukan. Maksud dia sebenarnya apa? Untuk supaya Utsman itu pembunuhnya dihukum, dikisos. Didesak Imam Ali membunuhnya. Kata Imam Ali, tidak bisa secepat ini, karena pembunuhnya yang demon itu ratusan orang, bukan sedikit. Harus diselidiki dulu siapa otaknya gitu kan. Nah, mereka tidak sabar. Malah dituduh Ali sebagai terlibat karena salah satu anak angkatnya itu. Maka terjadilah kesalahpahaman. Begitu Muawiyah bawa pasukan dulu Pak, kalau orang demo itu orang Arab demo, tahu Bapak orang Arab demo? Orang Arab demo bawa senjata, pedang. Kalau kemarin 212 demo ada yang bawa pedang? Nggak ada. Nah. Kalau orang Arab dulu, kalau demonstrasi bawa pedang. Nggak mau ikut, main. Ya. Jadi terkesan seperti memaksakan pendapat. Nah, maka dianggaplah Muawiyah nyusun pasukan mau nyerang Madinah. Muncul lagi isu untuk mengadu domba umat Islam. Maka disitulah sebenarnya kita harus selalu tabayun dan harus selalu saling memahami. Ini sejarah, ini pengalaman. Kalau bahasa saya, sahabat-sahabat besar yang kita anggap generasi terbaik saja ternyata terlibat dalam pembunuhan, kena fitnah. Bagaimana kita yang nggak terbaik? Ini pelajaran dibuat Allah ini sebenarnya buat generasi ya hari ini dan seterusnya. Kita bilang terbaik, mau kita contohlah. Yang mana yang kita contoh? Makanya kalau bahasa saya surah At-Taubah 100 itu kan jelas. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang muhajirin dan ansar, orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jadi Tuhan sendiri mengungkapkan di situ cara mengikuti sahabat itu bagaimana? Bi ihsan. Caranya dengan cara yang baik. Bukan mengikuti sahabat membabi buta. Kalau kita mengikuti sahabat babi buta ya berkelah. Wa in urutum uruna. Kalau kamu ulangi sejarah hidup kamu, kalau kamu berulang berbuat maksiat, kami mengulangi ajab kami. Maka ini kan banyak berulang ini. Perang saudara ini terus terjadi. Kalau dikobarkan. Maka setiap kali ada harakah Islam apapun namanya yang mau mengobarkan permusuhan terhadap Islam, kita harus redakan. Ya, kita harus mau dimarakkan api, kita harus padamkan. Sebab kalau dibiarkan, dia nanti akan menyulut peperangan.
pada umat Islam. Seperti masa lalu. Dia akan dimanfaatkan orang-orang kafir untuk memecah belah. Karena Al-Quran Sunnah itu hadir buat apa? Buat kedamaian umat Islam, kemaslahatan. Bukan membuat kita berkelahi, berperang sesama kita. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah terjadi tahkim antara Muawiyah dengan Ali, terjadi damai, Ali disiasati oleh Muawiyah sehingga nanti Muawiyah terpilih. Mungkin dulu pernah saya jelaskan, Muawiyah itu diwakili oleh Amr bin As. Ini ahli politik. Wah, ahli politik, mereka berpedoman kepada al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Wah. Sudah mau kalah Muawiyah itu. Lalu Amr bin As bilang, Muawiyah, kau mau menang nggak? Mau. Kalau menang ikut aku ya? Baik. Ini strategi Amr bin As. Diangkatlah Quran itu di ujung apa namanya, pedang, minta damai. Nah, itu lambang damai. Begini kan Quran dunia, damai, damai, damai. Berhentilah sahabat semua perang. Ini Quran, kembali kepada Quran, kembali. Gimana cara damainya? Kita musyawarah. Kita turunkan Ali jadi khalifah, kita turunkan Muawiyah dari gubernur, nanti kita pilih bersama siapa pemimpin. Nah, ternyata kan ada bau politik ini kan. Maka diturunkan Ali ini diwakili Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini inilah yang disebut nanti buyutnya dari Imam Ash'ari. Akidah. Ya. Abu Musa al-Ash'ari ini orang soleh. Ini orangnya nggak ada masalah ini. Orang soleh. Nggak mau neko-neko. Oke, sepakat begitu, sepakat. Baik. Naik dia ke panggung. Mulai sekarang Ali bin Abi Thalib kita turunkan dari khalifah. Amr bin As, dia ahli siasat, dia berpolitik. Diangkatnya Muawiyah. Ya silakan kalian dulu maju naik ke panggung. Maju Muawiyah. Mulai sekarang kita angkat Muawiyah jadi khalifah. Coba. Padahal jadi tadi diturunkan dulu baru dipilih yang baru. Sejarahnya begitu. Maka secara tidak langsung kubu Muawiyah ini merampok kekhalifahan dengan siasat. Nah, jadi politik inilah nanti yang membuat umat Islam pecah. Makanya kalau masjid ini nanti kita hidupkan politik, satu Prabowo, satu Anies, satu Jokowi, sebagian ulama tak setuju karena nanti bapak-bapak pecah berkelahi. Lalu sebagian ulama marah, kalau umat Islam buta dengan politik, kita akan dikuasai orang jahat. Benar juga. Tapi kalau kita masukkan politik ke masjid, takutnya terjadi zaman sahabat itu, Pak. Berkelahi lagi nah. Karena politik ini riskan. Karena inilah awal dari perpecahan umat Islam. Berawal semuanya dari politik. Ya? Semuanya dari politik. Maka terpilihlah Muawiyah. Nah, setelah itu memisahkan dirilah kaum yang membela Ali 12.000 orang. Itulah namanya Khawarij. Muncullah istilah Khawarij. Jumlahnya bukan sedikit, 12.000. Itulah yang diajak dialog oleh Ibnu Abbas di Nahrawan. Apa kata Ibnu Abbas? Kenapa kalian misahkan diri dari Ali? Ya, kami nggak mau dukung Ali lagi. Kenapa? Ya, karena Ali itu pengkhianat. Dia tidak berhukum dengan hukum Tuhan. Kenapa begitu? Iya, dia sudah tahu Muawiyah itu pemberontak. Hukum pemberontak itu disalib, dihukum bunuh. Kok mau dia damai? Kan udah jelas dalam Quran. Innal ladzina yuharibuna Allah wa Rasulahu. Sesungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka itu disalib, buhut namanya istilahnya, pemberontak. Dia salib, dihukum bunuh. Kenapa nggak dihukum bunuh? Maka dia sebenarnya Ali itu udah kafir. Dia tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Pemahaman Khawarij ini jangan kira tidak ada sampai sekarang, masih banyak di Indonesia, Pak. Saya dengar dengan telinga saya langsung, lihat dengan mata saya langsung.
Ya. Itulah nanti kalau dalam sejarah ini yang kita kenal istilahnya Jemaah Islamiyah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa berhukum dengan tidak hukum Allah maka dia kafir. Memaham tekstual. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negara ini negara kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Maka negara ini negara kafir, pemerintahnya kafir, halal darahnya. Jadilah nanti model NII. Makanya merampok harta orang beriman ini halal sama mereka. Kalau sempat dicuci otak, habis. Nah, Bapak cari banyak berita ini itu. Banyak sekali orang yang hartanya dihabisi, dirampok harta orang tuanya. Ini akidah Khawarij. Nah, padahal yang menyuruh damai siapa berhenti? Kepalanya Khawarij waktu itu. Ali berhenti, mereka sudah minta kembali kepada Quran. Itu hanya tipu muslihat mereka. Mereka sudah mau kalah, serang terus kata Imam Ali. Nah, dia punya kasab Imam Ali. Tidak bisa, kalau kau perang terus tidak mau kembali kepada Quran, aku akan membela, tidak akan membantumu. Dia ancam sama pimpinan Khawarij itu. Nah, itulah sejarahnya, Pak. Akhirnya Ali ngalah. Ternyata disiasati, benar kata Ali kan? Dia disiasati oleh Muawiyah. Ali itu orang berilmu, orang kasyaf. Sahabat tinggi ilmunya. Tahu dia siasat Muawiyah. Saya sudah lama bergaul, sudah lama kenal Muawiyah dengan Amr bin As. Sudah paham saya watak mereka, kata Ali. Makanya waktu Ali nggak mau damai. Mau dihabisi terus itu pemberontak. Tapi kepala Khawarijnya yang minta apa? Minta kembali kepada Quran. Terkecoh istilahnya. Karena mereka mau menunjukkan Quran. Itu kelemahan Khawarij. Karena dia tekstual. Kalau udah diajak kembali Quran, mau dia. Tapi pemahamannya tekstual. Maka ketika diajak dialog dengan Ibnu Abbas, kenapa kalian memberontak kepada Imam Ali? Ali itu kafir. Muawiyah kafir. Pemberontak. Ali kafir karena menerima damai dengan pemberontak. Apa kata Ibnu Abbas? Apa hukum membunuh orang beriman? Dosa besar, kafir bisa, kafir juga dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman, balasannya neraka jahanam. Apakah Muawiyah dan sahabat lainnya tidak orang beriman? Orang beriman. Ya karena itulah Ali mau damai. Jadi kenapa kalian kafirkan katanya? Itu kan orang beriman yang kita perang itu. Bukan orang kafir. Diajak argumen, diadu argumen. Aisyah juga gitu dikafirkan sama orang Khawarij. Begitu juga, apa hukum membunuh ummahatul mukmin, ibu-ibu orang beriman? Dosa besar membunuh ibu sendiri. Iya, Aisyah itu ibu orang beriman. Tidak sama dengan orang lain. Itu istri Nabi. Nah, akhirnya Khawarij 2000 orang taubat. Ngikut lagi kepada Imam Ali, Ibnu Abbas. Tapi 10.000 lagi tetap di Nahrawan. Gak mau kembali ke Ali. Inilah nanti yang menyusun rencana untuk membunuh Ali dengan Muawiyah. Ali waktu sholat subuh nggak pakai pengawal, maka lagi sholat subuh dibunuh. Muawiyah ke sana kemari, Muawiyah ini sistemnya seperti raja, ada pengawalnya. Jadi setiap kali mau dibunuh, pengawalnya nggak berani bunuh. Terus dikawal dia, ke masjid pun dikawal. Itu perbedaannya, Pak. Maka yang berhasil dibunuh Imam Ali. Muawiyah terus bertahan. Inilah awal perpecahan umat Islam ini. Muncullah nanti istilah, maka Murji'ah muncul lagi istilah Murji'ah. Murji'ah ini apa? Dia nggak mau dengan Syiah. Nanti Syiah muncul untuk balas dendam karena benci sekali dengan Muawiyah. Karena mengkhianat gitu dianggap. Muncullah Syiah. Sunni ini ya macam mana lagi? Mau dibuat pun Ali jadi khilafah, nanti perang lagi. Ya sudahlah, yang penting kita aman aja lah. Ini kan sesama umat Islam ini. Kita hidup ini kan bukan jadi jabatan. Bukan mau jadi khalifah. Yang siapa aja pun yang penting orang beriman udah. Muawiyah pun sahabat Nabi kok. Biarin aja lah. Orang Sunni ini sukanya damai, Pak. Maka Bapak jangan heran kenapa Indonesia ini masih aman. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah ramenya. Sunni. Kalau di sini banyak Khawarij, nggak bakalan kita, Pak, nggak banyak perang di Indonesia nih. Inilah yang diteliti siapa namanya itu orang NU itu.
Diteliti Bahrawi. Coba, saya sudah jalan ke sana kemari katanya. Dia peneliti. Ini semua negara-negara Islam dunia ini banyak mau mencontoh Indonesia. Kok bisa damai? 27 provinsi lebih sekarang. Ribuan suku. Arab itu satu pemahaman. Sama-sama Salafi. Tapi berkelahi bunuh-bunuhan. Padahal satu akidah mereka Salafi. Makanya nanti ada Salafi Hururi, ada Salafi Jihadi, ada Salafi ini, ada Salafi ini. Bisa sampai lebih dari 10. Salafi Jihadinya lagi. Ini makanya buat Indonesia aman ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak, suwajanya banyak, sunninya banyak, mayoritas. Kalau nggak banyak mayoritas, gampang sekali diprovokasi orang luar. Coba Bapak lihat mana yang nggak perang? Baghdad perang, Afghanistan, Syiah. Sekarang Syiah Yaman sama Saudi kan perang terus tuh, roket terus. Kita tidak diberitakan, tapi kalau Bapak ke sana itu sering roket tuh. Roket Yaman itu, Syiah Houthi namanya, menyerang Saudi itu, sering diserang Riyadh itu. Tapi mereka nggak mau nyerang Makkah, Madinahnya karena kota Arab yang diserang itu ibu kotanya Riyadh. Maka waktu kita ke Riyadh, Mutawibnya itu cerita, Ustadz nanti kalau di sini lihat api sana, Ustadz tenang aja. Kenapa? Waktu makan di Wong Solo, ini sudah biasa Ustadz, di sini ada api. Kenapa rupanya? Itu tandanya rudal Syiah Houthi. Cuman kalau di berita ini nggak ada katanya. Kayak begitu. Itu 2000 berapa kemarin? 2018 waktu saya umrah. Nah, disebut Mutawibnya. Kalau berita nggak ada itu. Makanya Saudi itu punya dom. Dom itu yang dibeli dari Israel. Untuk apa? Ya kalau ada rudal langsung nangkap. Ya perang terus Pak. Mesir aja goncang kan. Suriah lagi. Waduh. Makanya ulama-ulama besar itu banyak melirik Indonesia. Mau belajar bagaimana bisa aman. Ini yang harus kita syukuri. Sebenarnya kan. Bapak yang dirahmati Allah. Murji'ah ini, mereka ini menghukum Hasan bin Ali. Misal Murji'ah ini orangnya udahlah, terserah Allah aja lah. Mau dosa besar itu Allah yang hukum. Yang membunuh perang sahabat, saling bunuh-bunuhan itu terserah Allah sajalah. Nggak ngerti kita itu mau kafir mau apa, wallahualam. Nggak mau mereka membicarakannya. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah pun sebenarnya dekat, cuman Ahlus Sunnah Jamaah ini Sunni ini mereka nggak mau buat keributan, mereka serahkan kepada Allah karena masing-masing sahabat itu berijtihad. Kalau Khawarij nggak, dua-duanya dikafirkannya. Muawiyah kafir, Ali kafir. Kalau Syiah ini mengkafirkan kelompok Muawiyah Sunni. Ya, ini yang ekstrimnya nanti. Maka muncul nanti lama-kelamaan ini menjadi ekstrim. Ya, makanya Syiah ini ditinggalkan oleh Sunni karena lama-lama semakin ekstrim. Inilah awal perpecahan-perpecahan itu. Jadi sebenarnya dengan sejarah ini kita harus belajar. Apa yang kita pelajari? Ya jangan sampai terulang sejarah seperti ini, Pak, di negeri kita kan. Nah, maka bibit-bibit Khawarij ini dia harus dihilangkan. Karena sudah ada zaman Nabi, zaman sahabat sudah ada. Zaman Nabi bibitnya sudah ada. Dan itu tidak akan hilang sebenarnya. Nggak bisa hilang pemahaman itu. Karena akal masyarakat kita ini beda-beda dalam memahami Quran hadis, Quran sunnah. Maka setelah itu muncul lagi nanti ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid ini apa yang dibahas? Yang dibahas itu tadi. Jadi sahabat perang itu kafir nggak? Siapa yang kafir? Siapa yang salah? Saling mengkafirkan lah. Wah, kalau Jabariyah lah, udah hidup kita sudah terus Allah ini katanya. Kalau dari enggak, sahabat itu dosa besar mereka. Dosa-dosa gitu tergantung kita semua. Nggak ada hubungannya sama Allah. Kita yang tanggung jawab. Mu'tazilah ini mirip dengan Qadariyah. Baru Asy'ariyah inilah turunan dari Abu Hasan Al-Asy'ari tadi kan. Nah, inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di abad Hijrah, ini kalau kita lihat ini 80 sampai 131, berarti abad 2 Hijrah. Ini masuk abad 3 Hijrah. Jadi di abad-abad awal tabi'in ini nih, abad 34 ini, 234 ini,
Nah, ini kan masih masuk tabi'in kan? Abad 1 sahabat, abad 2 tabi'in, abad 3 tabi'in. Ini terjadi pecah gini. Nah, ini yang muncul di sini yang disebut Ahlus Sunnah itu Asy'ari nih. Dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Asy'ari dan Maturidi. Ya. Inilah yang disebut Asy'ari itu. Inilah Ahlus Sunnah itu di zaman tabi'in. Nah, ya. Kalau Salafi belum muncul di sini. Ini masih begini model Jabariyah. Nanti kalau Bapak belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, aliran-aliran dalam ilmu kalam, inilah yang dipelajari. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Inilah yang disebut dengan Sunni nanti. Jadi di dalam politik nanti Sunni ini mendukung pemerintah yang sah, yang penting damai. Di dalam ilmu kalam yang disebut dengan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, Sunni. Ya. Di sini juga ada Syiah aliran kalam, tapi Syiah sudah mulai lari. Maka tidak dimasukkan dia. Nah, kemudian dalam kajian fikih abad 2 Hijriah, ini seperti Abu Hanifah, abad 3 tabi'in juga dalam hal fikih. Ini kan tadi dalam hal tauhid ilmu kalam, dalam hal fikih ulama itu pun ada muncul perbedaan ulama-ulama besarnya. Syiah muncul fikih mereka fikih Ja'far. Mereka tarik-tarik Imam Ja'far itu, Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu kan zuriat Nabi. Sampai nanti ke Hasan Husain atau Husain langsung nanti ke Ali baru ya, itu langsung ke sahabat. Maka orang yang mengatakan tidak ada zuriat Nabi itu salah secara sejarah. Kenapa? Hidup ini Imam Ja'far ini selamat. Fikih Ja'fari pun ada. Kan ada orang bilang nggak ada itu turunan-turun Nabi itu udah habis semua katanya untuk Karbala. Nggak, berarti dia nggak belajar sejarah. Nggak benar belajar sejarahnya. Ya. Dalam tradisi kajian fikih Ja'fari masih ada. Maka Bapak nanti kalau beli buku tebal ada fikih 5 mazhab. Salah satu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu guru Imam Hanafi, Sunni. Di sini masih bagus Ja'farinya, yang tak bagus itu pengikutnya, banyak nyelewengkan. Nah, seperti Nabi Isa yang bagus Nabi Isa-nya, pengikutnya nanti banyak yang berubah-ubah Injil. Nah, Imam Ja'farinya bagus, Imam Ja'far Shadiq. Zuriat Nabi SAW. Dan dia nanti punya anak terus gitu ya. Dan Syiah ini mereka menyebutnya dengan Imam 12. Kalau nggak percaya Imam 12, kafir. Lebih dari 12, kafir juga. Makanya nggak dipakai Sunni. Nah, karena tauhid itu tidak ada dalam istilah yang diterima sahabat-sahabat besar dari Nabi. Bahwa imam itu harus 12 orang. Kan? Itu riwayatnya entah dari mana dapat Syiah itu. Itu yang tadi aku Sunni. Makanya terjadi apa namanya beda jalan gitu ya. Ibaratnya satu ke Depok, satu lagi larinya ke Rawamangun, Rawanala kan gitu kan. Nah, maka muncul nanti dalam fikih kajian fikih Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Ini kan abad 1-2 Hijriah dia hidup ini. Maka dia masih ketemu dengan Sa'id bin Abi Waqqas. Dia masih belajar Abu Hanifah ini dengan sahabat. Maka disebut dengan tabi'in. Terus sampai yang paling muda Imam Ahmad bin Hambal. Ini masuk abad 2 dan abad 3. Jadi masuk tabi'in kan. Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, inilah yang disebut mazhab Sunni dalam kajian fikih. Jadi kalau kita pahami, nah ini harus paham kita, Pak. Dalam Islam itu ilmu agama itu ada ulama ahlinya. Ahli tauhid, aswaja yang ahlinya Asy'ari Maturidi. Ahli fikih, ini dia Sunninya. Kalau Syiahnya fikih Ja'fari gitu. Masing-masing ada ahlinya dalam bidang ilmu itu. Kalau mazhab Jahiliyah ada, ini mazhab Sunni juga, cuman hilang, gak ada pengikutnya. Mazhab Tabari. Bapak kenal kan Imam Tabari, pengarang kitab tafsir yang paling tua. Tafsir yang paling tua tafsir Tabari. Dia imam fikih, cuman gak ada pengikutnya. Jadi buku fikihnya pun gak ada, seperti mazhab Syafi'i, gak ada pengikutnya, hilang mazhabnya. Ya, dia fokus ke tafsirnya itu. Nah, jadi akar perbedaan ini bisa dari politik, mengalahkan Sunni Syiah. Kemudian kenapa terjadi perbedaan dalam bidang tauhid? Nah, ini di akarnya masalahnya adalah dalam nas, memahami fungsi nas dan akal.
Maka lahirlah Sunni, Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Qadariyah. Nah, kenapa nas dan akal ini penyebab perselisihan? Inilah nanti kalau Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari dan Maturidi menggabungkan nas dengan akal. Kalau Mu'tazilah dan Qadariyah lebih mendahulukan akal dari nas, hadis. Kalau Jabariyah, Jabariyah ini pasrah, yang dianggap sesat. Nah, kenapa kamu mencuri? Ya udah ditakdirkan Allah mencuri, gimana lagi katanya. Kalau gitu kamu ditakdirkan Allah nih dipotong tangannya. Jauh gitu kan. Dalam mazhab fikih ini berkaitan dengan hukum Al-Quran hadis. Ada yang lebih kuat kepada hadis, ini disebut nanti Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Yang menggabungkan yang seimbang itu Imam Syafi'i. Ada yang lebih kuat kepada ra'yu, itu nanti Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi ini dikenal dengan ahli ra'yu di Baghdad. Karena banyak hadis palsu, beliau banyak menggunakan ra'yu. Kalau Malik di Madinah banyak gunakan hadis. Kalau Imam Syafi'i menggabungkan dua gurunya ini. Walaupun nggak ketemu dengan Imam Hanafi, tapi beliau pelajari mazhab Hanafi. Atau belajar dari murid-murid Imam Hanafi. Jadi dia gabungkan metodologi Hanafi dengan Malikiyah. Maka disebutlah nanti Syafi'i ini dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Ini dalam fikih. Nah, setelah itu masuk kita kepada, ini kan abad 2, abad 3 Hijrah. Nah, masuk ke abad 4, abad 5 ini mulai terjadi kebekuan, jumud. Kalau orang bilang masa jumud. Masa jumud itu apa? Sudah hebat ahli tokoh-tokoh imam mazhab. Nggak ada lagi rasa orang ulama yang lebih hebat dari Syafi'i, Hanafi, apa semua cukuplah. Terakhir imam mazhab itu diikuti pengikut-pengikutnya, mereka berijtihad mengikuti pola mazhabnya. Maka disebut istilah dengan masa jumud, taklid. Muncul nanti Ibnu Hajam membongkar ketaklidan supaya jangan taklid lagi. Muncul Imam Al-Ghazali. Di sini mulai imam-imam ulama besar tasawuf muncul. Tadi kalau di sini kan muncul politik siasah, aliran siasah, muncul aliran tauhid kalam. Di sini muncul aliran fikih. Baru terakhir nanti muncul aliran tasawuf. Di sini berkembang juga nanti kebatinan. Maka muncul. Kalau bahasa saya dimunculkan Allah ulama-ulama tasawuf, kebatinan Islam. Ahli-ahlinya Ghazali. Ini mulai abad 445 kan? Abad 456 muncul ini. Lahir di Iran, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini abad 5. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang geram gitu loh. Geram kenapa? Banyak ulama mazhab ini nggak mau lagi seperti Imam Syafi'i menistimbat hukum langsung kepada Quran Sunnah. Karena mereka merasa nggak mampu. Akhirnya Ibnu Taimiyah berang dia. Ini mundur umat Islam kalau begini. Ya udah kita kembali kepada Quran Sunnah aja. Nggak usah kepada mazhab. Ya kami nggak kuat ngalahin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah lebih hebat dari kami memahami Quran Sunnah. Nggak usah. Karena muncul fanatik mazhab, muncullah Ibnu Taimiyah ini. Menghantam orang-orang fanatik mazhab. Kalau bahasa ulamanya, kadang-kadang orang pengikut mazhab ini ada ayat Quran, didulukannya pendapat imam mazhab daripada ayat Quran. Itulah awalnya pendapat. Makanya muncullah ibarat sekarang gerakan kembali kepada Quran Sunnah. Kenapa? Karena mazhab tadi. Fanatik buta tadi. Orang-orangnya mulai fanatik buta gitu. Awalnya sebenarnya baik, cuma nanti berlebih-lebihannya ketika nanti muncul di masa transisi ini masuk ke abad. Ini udah masuk mendekati abad kita kan. Kalau ini tadi kan 1166, 1328. Nah, setelah ini abad keempat, setelah 300 tahun selanjutnya baru muncullah gerakan cikal bakalnya Ibnu Taimiyah, gerakan salaf. Gerakan kembali kepada Quran Sunnah. Maka muncullah Muhammad bin Abdul Wahab yang notabene-nya katanya banyak mengambil terinspirasi dari pemahaman Ibnu Taimiyah. Muncullah gerakan, kalau bahasa sejarahnya namanya gerakan pemurnian. Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal dengan gerakan pemurnian di Makkah Madinah. Nah, dalam sejarahnya
Muhammad bin Abdul Wahab ini dipakai oleh Raja Ibnu Saud sebagai mufti. Ibnu Saud ini berkali-kali turunan mereka kalah perang untuk menguasai Mekah Madinah. Beberapa fase kalah terus perang, sampai pada akhirnya mereka minta bantuan Inggris. Dan waktu itu Turki Utsmani kalah perang dunia, umat Islam kalah. Maka saat lemah itulah nanti saat Ibnu Saud ini minta bantuan Inggris untuk menguasai Mekah Madinah, itu Haramain. Dan mufti pertamanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dikuasailah Mekah Madinah. Dibuatlah gerakan alasan pemurnian. Semua mazhab-mazhab dirobak semua. Kembali kepada Quran Sunnah. Maka seluruh tarikat di Mekah Madinah itu hilang semua, dihabisi. Nah, disitulah mulai terjadi, ada yang mengatakan kalau yang masa hidupnya itu gerakan pembunuhan besar-besaran. Yang tak sepaham dengan gerakan pembunuhan ini banyak yang mati, banyak ulama yang mati. Sampai nanti kuburan Nabi Muhammad itu pun mau diratakan tanah. Maka muncullah Kiai Hashim Asy'ari membuat kubu Hijaz dari Indonesia dengan ulama dunia untuk mengkritik gerakan Wahabi. Jangan, kuburan Nabi cukup sampai kuburan sahabat. Makam Nabi nggak boleh dihabisi. Kalau nggak dihabisi dulu Pak kuburan Nabi itu. Karena mereka anggap ziarah kubur itu mengantarkan umat ke syirik. Itu pemahaman Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Kalau Bapak nanti sejarahnya, belajar sejarah pemahamannya itu. Ya, ulama ini masing-masing ada baiknya, ada salahnya. Nggak ada semua yang sempurna. Ya. Itulah gerakan awalnya. Maka muncul gerakan ini kan, dimulai dari Mekah Madinah, gerakan Salafi Wahabi ini. Dan kemudian kalau di India, Sah Waliullah Dahlawi. Kembali pada Quran Sunnah, bukan fikih. Ini dunia sudah menggema. Salafi sudah menguasai Saudi, di India muncul lagi orang besarnya pemurnian. Nah, di Mesir muncul Ali Pasha. Ini disebabkan Napoleon bisa menguasai Merkis dalam 1 hari. Kaget mereka, kok Inggris, Napoleon Bonaparte itu bisa menguasai negara Islam dalam 1 hari. Ternyata Islam ini sudah mundur, gak ada apa-apanya lagi. Nah, maka di situ muncul pembaharuan-pembaharuan. Jamaluddin Al-Ghani, dia cetuskan pan Islamis. Umat Islam harus bersatu, harus maju supaya bisa mengalahkan Napoleon. Masa kita kalah dengan Inggris? Kita dulu penguasa dunia, kan begitu kan? Ini shock ini. Ulama-ulama ini berpikir. Maka bermunculan Muhammad Abduh. Maka nanti Muhammadiyah ini, Kiai Ahmad Dahlan banyak terpengaruh pemahaman Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh. Ini pan Islamisme ini. Dengan gerakan Urwah Al-Wusta di Paris. Kalau dalam sejarahnya beliau banyak kemari. Dan Indonesia juga sebagian dipengaruhi ini. Setiap orang berhaji otomatis nanti terpengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini, pemurnian. Maka nanti ulama-ulama yang pulang ke Indonesia ada seperti di Padang. Muncullah banyak macam-macam haji di situ. Maka nanti di Padang itu sebagian ulama besar yang terpengaruh pemahaman Wahabi melakukan pemurnian seperti di Saudi. Dimurnikanlah Padang itu. Kaum adatnya dihabisi, akhirnya nanti terjadilah perang Padri, perang saudara. Ya, karena terpengaruh pemahaman tadi. Kalau di Indonesia tidak terjadi perang saudara, kenapa? Yang mendakwakan Islam Wali Songo. Wali Songo itu tidak pengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Maka di Indonesia, di Jawa, itu tidak ada perang saudara sesama Muslim. Tidak ada perang saudaranya. Sejarahnya yang ada nanti perang Wali Songo, ada negara Hindu atau kerajaan Hindu, itu yang menentang negara kerajaan Islam, maka Wali Songo nanti membela negara Islam, Demak, untuk beradu dengan itu yang kita lihat sejarahnya. Ya. Ini bedanya Pak. Dan itu terjadi semua begini. Dan nanti di Indonesia kita akan terpengaruh, ulama-ulama kita terpengaruh gerakan-gerakan dunia Islam ini. Maka muncullah Salafi, Wahabi, asal Mekah. Ini tadi kan Indonesia. Ini yang disebut ormas Islam transnasional. Muncul Hizbut Tahrir. Ini disebabkan, ini An-Nabhani. Beliau ingin mendirikan apa? Mendirikan khilafah Islamiyah. Kalau udah hancur Turki Utsmani, Islam jadi lemah. Harus kembali kita ciptakan khilafah, persatuan dunia.
Karena Masjid Aqsa udah dikuasai orang Yahudi. Nggak bisa lagi. Kalau kita nggak nyatu, nggak bisa. Kalau nggak ada khilafah kayak Turki Utsmani, nggak bisa dikuasai. Nggak bisa menang kita ini. Jadi awalnya itu sebenarnya di Palestina munculnya Hizbut Tahrir ini. Dibawa ke Indonesia. Maka ulama menyebut istilah ormas Islam transnasional, lintas negara dari luar. Dibawa ke Indonesia. Maka muncul nanti di Mesir, pengaruh Hasan al-Banna, muncul Ikhwanul Muslimin. Tarik lagi kemari. Ada di India juga lagi. Syekh Ilyas Al-Kandahwali. Ini jamaah tabligh. Ini nggak ngeributin politik. Ini dakwah aja masjid ke masjid. Ngamalin sunnah. Inilah model-modelnya. Dan ini nanti juga Indonesia terpengaruh. Maka Indonesia didirikanlah Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan 1912. Setelah terpengaruh tadi pendapat Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Maka Muhammadiyah ini, dia sebenarnya dia di samping pemurnian, dia pemodernan. Agak sedikit beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dia kan gerakan pemurnian, tapi kemodernannya kurang diperhatikan. Maka Muhammadiyah ini sebenarnya beda dengan Salafi Wahabi. Awalnya, gitu ya. Mohon maafnya, ulama-ulama besar Muhammadiyah itu di awal, itu dekat dengan NU misalnya, Buya Hamka. Dan Buya Hamka tidak berjubah. Seperti saya nih. Buya Hamka pakai peci aja ala Indonesia. Tapi kalau Salafi Wahabi mereka berjubah-jubah. Nanti ada bedanya itu sebenarnya kalau kita pelajari sejarahnya. Cuman sedikit banyaknya nanti karena pengaruh Mekah, namanya lah Mekah pusat ibadah. Mekah itu berpengaruh ke dunia Islam, Pak, kemana-mana. Maka nanti otomatis Muhammadiyah itu kena pengaruh Salafi Wahabi. NU kena kuat kulturnya, nggak bisa masuk pengaruh Salafi Wahabi. Nggak bisa masuk dia. Ini pengaruh Wali Songo banyak kultur. Karena Wali Songo dakwahnya dakwah kultural. Tapi kalau di Padang masuk, kena. Itulah perang Padri. Ya, ini sejarahnya. Di Jakarta muncul Al-Irsyad, didirikan Syekh Ahmad Surkati. Ini gerakan-gerakan pembaruan semua, Pak, karena kemunduran umat Islam. Hasyim Asy'ari mendirikan 1926 Jawa Timur. Nah, kalau Kyai Haji Ahmad Dahlan ini langsung berdekatan dengan Keraton Jogja itu. Ini keraton seberangnya Kauman. Saya dulu sering sana ngaji di Muhammadiyah Pusat. Saya ikut remaja Masjid Muhammadiyah. Saya di Jogja itu paling lasak, Pak. Muhammadiyah masuk, ikut pengajian Salafi lagi di Kaliurang, ikut jemaah tabligh keluar 3 hari, 40 hari. Nanti ada pengajian Hizbut Tahrir dekat rel kereta api, saya ikut juga. Karena saya ingin untuk ilmu. Masjid Syuhada Ikhwanul Muslimin, saya ikut juga itu dekat paret besar itu, dekat apa namanya, dekat arah Malioboro itu, Subuh Malioboro. Ikut juga saya. Majelis Tafsir Al-Quran MTA, ikut juga saya. Jadi banyak pengajian saya ikut hampir semua. Yang paling seram saya waktu itu salah satunya adalah Jamaah Islam. Nah, itulah yang Abu Bakar Bashir. Ketika mereka melakukan apa namanya, apa bahasanya itu, kayak kalau di Jemaah Tabligh jur, ini kayak kumpul lah, kayak muktamar gitu kan, di lapangan besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam, siapa yang tidak berhukum dengan Allah dia kafir. Negara ini tidak berhukum dengan Allah, tapi berhukum dengan Pancasila, undang-undang. Negara ini kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Saya di Jogja rujukan syariah hukum Islam. Mohon maaf, waktu itu memang saya dengar insinyur. Kalau saya tidak salah memang itu Abu Bakar Bashir. Insinyur. Yang saya ingat saya insinyur. Tapi saya nggak gitu kenal yang ngomong itu. Entah Abu Bakar Bashir siapa. Cuman gelarnya insinyur. Dalam hati saya nyelutuk. Apa-apa nih orang ini ngomong kayak gini tafsirnya. Saya orang syariah loh, S2. Ini insinyur. Kok lebih pintar insinyur menafsirkan ayat dari saya orang syariah? Sarjana syariah. Ini tafsir sesat itu. Gitu ngomong dalam hati saya, Pak. Waduh, bahaya umat ini. Saya gitu. Bahaya umat ini. Itulah bibit Khawarij. Pakai ayat itu juga. Makanya saya bilang, pemahaman Khawarij gak hilang di Indonesia ini, gak hilang. Maka harus benar-benar belajar ulama dengan ahlinya, gitu ya. Saya berpikir keras sebelum saya kemarin khutbah Jumat di MA Mahkamah Agung.
Banyaknya muncul lagi ini di pemikiran saya. Cemana konsepnya nih? Terakhir saya pikirkan muncullah konsepnya. Belajar agama ini harus belajar dengan benar. Belajar ilmu agama yang benar. Dengan cara yang benar kepada ulama-ulama yang benar. Ini 3 ini harus diingat, Pak. Belajar ilmu agama yang benar dengan cara yang benar pada ulama-ulama yang benar. Nah, itu Pak. Itu harus diingat itu. Ulama yang benar itu bagaimana? Yang ahli di bidangnya. Insinyur nggak ahli bidang hukum Islam. Kok berani-beraninya nafsiran hukum? Udah berapa banyak kitab hukum yang dia pahami. Kan gitu kan? Itu sebenarnya Pak. Maka ada istilah profesionalisme dalam ilmu agama. Ya. Nah, kalau di Bandung lahir Ahmad Hasan, ini mendirikan Persis 1923. Ini berurut kan? Berarti yang lebih dulu muncul Muhammadiyah, baru Al-Irsyad, baru NU, baru Persis, baru di Medan 1930. Didirikan Kiai Haji Asad Talib Lubis, Ismail Banda. Ini termasuk ulama favorit orang tua saya, dan orang tua saya pengagum Kiai Haji Asad Talib Lubis. Saya sebenarnya dari keluarga adalah masuk ini Al-Wasliyah. Kenapa muncul Al-Wasliyah? Untuk mendamaikan kaum muda dengan kaum tua, antara yang muncul. Penengah ini sebenarnya. Kalau latar belakang keluarga saya. Tapi kalau pendidikan saya semuanya saya masukin, Pak, saya belajarin. Jadi Ustadz Muhammadiyah pun pernah saya berapa tahun. Ya. Tapi saya belajar. Belajar agama. Itu tadi, belajar. Niat kita bisa dapat ilmu agama dengan baik. Bukan untuk supaya paham kita, supaya kita tidak jadi alat perusak dalam Islam ini. Nah, ini NI lahir, ini 49. Nah, ini kemudian, ya mungkin ini kan nanti NU ini kan menjadi apa namanya? Ini pecah lagi nanti kan. NU ini menjadi partai politik, pecah lagi nanti ada Maklaul Anwar macam-macam nanti pecah Pak ini. Ada yang masuk ke dunia politik. Nah, sampai nanti ada kemungkinan karena ormas Islam ini tidak mampu mengislamkan, dianggap mereka tidak mampu mensyariahkan Indonesia, muncul gerakan TI. Kartosuwiryo 1949. Muncul Daud Berweh di Aceh 1953, di Sulawesi ada Kahar Mujakar, Sulawesi, ada di Kalimantan Ibnu Hajar 1950, ada Abu Bakar Mahsir. Ini mendirikan Jamaah Islamiyah 1993. Nah, ini di Indonesia semua kan. Dan mungkin mereka malas lihat ini sistemnya kan. Sehingga muncul NI. NI inilah yang tak pernah saya masuki. Yang saya ingat waktu di S1 ada teman saya namanya Irwan Lamhot. Sal, kamu mau nggak dibawa bapak itu? Kemana? Ya ke satu tempat, tapi ditutup matamu. Nanti kau dibaiat, nanti diajarkan agama gini. Bagus sekali katanya. Apa itu? Ya pokoknya bagus lah katanya. Nah, tapi dia ngajarkan ingin mendirikan negara Islam gini. Cuman kalau kau sana ditutup matamu. Ah, tak berani kalau tutup mata aku bilang. Nanti nggak tahu aku tadi mana dibawa orang tuh, tak bisa pulang, lu tinggalkan orang di hutan, cuman aku bilang nggak bakal ditinggalkan. Kenapa harus tutup mata? Ya mereka nggak tahu di mana markasnya. Kalau nggak salah itulah NI itu Pak, gerakan bawah tanah. Saya pernah debat di Jogja dengan salah satu pengikutnya nih. Nah, debat, saya diajak juga, begitu juga jumpa saya itu dengan personilnya ya. Itu yang tak saya masukin. Makanya kalau kita baca berita-berita itu lain itu gerakan buatan. Hati-hati Pak kalau dicuci otak Bapak nih. Maaf seribu maaf. Kalau ilmu agama kita belum kuat Pak, dasar keilmuan kita gampang kali cuci otak orang. Makanya berapa ribu orang yang apa guna buat pesantren besar kayak gitu dari hasil merampok umat Islam. Mengkafir-kafirkan orang, habis kafirkan dirampok hartanya. Itu yang terjadi. Ahmad Musodik, Bapak tahu Ahmad Musodik? Itu pecahan dari Panji Gumilang. Itu teman saya masih hidup, mantan pengikut Ahmad Musodik. Itu dari NI Panji Gumilang itu, pecah. Nah, dulu kan saya bilang, Ahmad Musodik itu pakai Quran, tapi dipahaminya langsung, nggak pakai ilmu dia. Pahaminya langsung, gimana cara mengambil langsung? Ana Ahmad Musodik, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman.
Ente kalau berani bilang lihat ente Nabi, ada dalam Quran kok. Allah akan mengutus mimba dihi ismuhu Ahmad. Sesudah Nabi Isa akan diutus namanya Ahmad. Apa tugas Ahmad? Musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiq. Pakai Quran nggak? Pakai. Kalau orang ngomong gak ada agamanya, bener ya. Ada dalam Quran Ahmad Musaddiq. Saya sendiri tahu dari siapa dalilnya Quran ini. Ya dari kawan saya mantan. Dan yang terakhir saya dalami ilmu Islam adalah ilmu tarikat. Saya paling lasak belajar ilmu agama. Walaupun nggak terlalu ahli semua, paling nggak saya tahu. Yang terakhir saya dalami ilmu tarikat. Dulu ilmu tarikat paling takut saya, Pak. Cuman saya tidak akan bisa nanti menjawab ilmu tarikat ini kalau bapak-bapak jemaah saya tanya tentang tarikat. Saya harus terjun ke dalamnya. Gak boleh ada saya nggak tahu dalam agama ini. Begitu Pak saya. Karena saya ustadz. Ya kan? Pasti nanti akan ditanya oleh umat. Maka saya dalami tarikat. Dalam tarikat ini saya temukan ilmu ruhani Islam. Dari seperti Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Begitulah. Jadi memang kita harus pintar-pintar Pak belajar. Yang penting kalau udah ada aneh-aneh, ada eksim-eksim, mulai curiga, jangan ikuti dulu. Kalau bahasa saya, wala taqfu ma laysa laka kabir. Jangan kamu ikuti kamu yang tak punya ilmu. Kenapa belajar agama ini dengan ilmu? Kalau nggak dengan ilmu bahaya. Dipahami ayat hadis secara tekstual, nggak pakai ilmunya, banyak salahnya nanti. Kenapa? Karena ulama sudah membuat ilmunya. Ilmu akidah itu ini dibuat ulama. Pahami ayat-ayat Quran dengan tentang akidah, ini ilmunya. Ilmu hukum Islam syariah itu ini. Ayat-ayat dan hadis tentang hukum Islam, pakai ilmu ulama. Inilah belajar Islam dengan metodologi, dengan benar saya sebut. Harus bermetodologi. Kesalahan sebagian besar umat Islam ini menganggap Quran hadis, Quran sunnah ini ilmu. Ini kesalahan fatal dalam teori ilmiah. Kalau Bapak baru pertama dengar kaget nih, Ustaz ini sesat nih dibilangnya Quran bukan ilmu, katanya pula. Tahu Bapak Ibu kenapa Al-Quran hadis bukan ilmu? Saya sebut. Ilmu itu syaratnya sistematis, logis, sistematis. Quran sistematis enggak? Enggak sistematis. Al-Baqarah cerita sapi, betina, orang beriman, nanti cerita perempuan, nanti haid, cerita waris. Mana sistematis? Ilmu itu waris saja. Pengertian waris, hukum waris, nurul, fikih waris, ilmu. Maka Al-Quran hadis itu dalam bahasa ilmu Islam bukan ilmu, dia di atas ilmu. Apa namanya? Kalau di atas ilmu, berarti sumber ilmu. Wah, harus paham itu Pak. Ketika diambil ayat-ayat hadis-hadis tentang hukum, disusun secara rapi bermetodologi, lahirlah ilmu hukum Islam. Itu namanya fikih. Kalau diambil ayat-ayat hadis tentang ekonomi, lahirlah ilmu ekonomi Makanya ada fakultas ekonomi Islam, ada fakultas hukum syariah, ada fakultas dakwah, karena ilmu dakwahnya. Ada fakultas tarbiyah, karena ilmu pendidikannya. Ada fakultas usuluddin, akidah, karena tasawuf, akidah, filsafat, Islam. Itu beda. Maka kalau Bapak mau belajar, mohon maaf, yang selalu saya ingatkan ke Bapak, belajar ilmu agama yang ini, caranya yang ketiga itu harus dengan ulama yang ahli di bidangnya. Bapak menanya tasawuf, Ustadz, macam mana itu orang tarikat begini-gini nih, tarikat-tarikat begini-begini. Dia nggak pernah belajar tarikat. Dia tak pernah masuk tarikat. Dia nggak tahu, nggak ada pengalaman tarikat. Baca-baca doang. Itu sesat, masuk neraka, gini-gini selesai. Bahaya nggak? Dia menghukum dengan ketidaktahuannya. Itulah yang saya hindari itu. Itulah pengalaman jelek hidup saya. Ketika saya menghukumi sesuatu dengan tidak dengan ilmunya. Kalau mau kita tahu tentang tarikat, dalami dulu. Kalau bahasa saya, ilmu tarikat dengan ilmu syariah, ilmu hadis Quran, itu senada, seiring. Karena itu ilmu Islam. Kalau ada yang membenturkan ilmu agama ini, kalau pengalaman saya ya,
Kalau ada ulama ustadz membenturkan ilmu agama ini, pertanda dia tidak menguasai kedua ilmu itu dengan baik. Atau koflet akalnya. Nggak bisa dia menyatukannya. Ibarat dokter apa? Dokter jantung berkelahi dengan dokter apa kita buat? Nah, dokter lambung, THT, jantung sama THT berkelahi. Kenapa? Nah, kalau terjadi bentrok, dokter jantung ngasih obat jantung, kena THT-nya nanti. Paru-parunya. Kerongkanya nanti. Maka dokter THT harus paham yang tidak berefek samping kepada. Kalau orang sakit mah, jangan kasih obat jantung yang berefek samping kepada mah. Kan begitu kan? Makanya kalau dalam spesialis kedokteran, kalau penyakit orang tua kita komplikasi, setiap dokter dipanggil. Menurut versi dokter ini begini, menurut ini begini. Ilmu agama itu pun begitu, Pak. Inilah yang disebut nanti Yusuf Qaradawi dengan ijma' lokal. Ini adanya di MUI. MUI itu ahli agama syariah ini, ahli ini, ahli ini. Bagaimana menurut Ustaz? Begini. Kalau menurut perspektif hadis, begini. Kalau fikih, begini. Kalau tafsir, begini. Ah, berarti bisa sepakat kita haramkan? Oke, haram. Ini haram, keluar fatwa. Begitu. Jadi semua ilmu itu namanya interdisiplinary. Kalau terjadi bentrok. Jadi ilmu agama itu nggak ada yang bentrok. Imam Asy'ari nggak akan pernah berkelahi dengan Imam Syafi'i. Nah, begitu dia, Pak. Kalau ada yang membenturkan, itu pasti dia nggak menguasai salah satu ilmunya. Orang tarikat sesat itu. Nah, tuh. Akan ada orang gini kan? Demi Allah pasti dia nggak menguasai ilmu tarikat. Coba tanya ilmu ketuhanan, pasti nggak paham dia. Saya dulu begitu. Sesudah saya dalami baru saya paham, bisa saya satukan. Nah, orang syariat itu nggak ada agunannya, itu nggak ada isinya. Masa sholat jahirnya aja, batinnya nggak ada khusyuknya, ingat Allahnya pun nggak. Nah, akhirnya nggak mau ke masjid. Di komplek saya itu ada, nggak mau ke masjid, sesat. Nggak usah diikut. Gak betul itu. Itu nanti ujung-ujungnya pakai jin. Larinya ke sana dia kan. Nah, kecuali nanti orang yang tinggal di hutan jauh dari masjid, apa beda lagi kan. Uwais Al-Qarni itu harus paham gitu lu punya. Uwais Al-Qarni itu kurang bergaul sama masyarakat. Dibilang orang gila. Orang spiritualnya rendah dibilang orang gila. Kenapa? Dia nggak ngerti spiritual. Tinggi kali spiritual Al-Qarni. Tapi yang ngerti spiritualnya tinggi kayak Nabi Muhammad, khairu ummati Uwais, sebaik-baik umatku Uwais. Kagetlah sahabat. Ditanya Umar, kalian kenal nggak dengan Uwais? Apa Uwais itu orang gilanya tuh Umar. Nggak begaul orangnya katanya. Coba orang Yaman bilang dia orang gila, Pak. Itu masih sahabat yang bilang orang gila. Kita nggak sahabat loh. Itu masa Umar bin Khattab. Itu orangnya orang gila, itu nggak bergaul itu Umar. Jangan bilang kayak gitu. Itu orang mulia. Minta doa, nanya Rubia minta doa. Nah, jadi ini banyak ilmunya sebenarnya yang kita kurang. Makanya kita ya harus bertoleransi, belajar terus dengan ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Kita ambil dari ulama fikih dari ulama fikih, hadis dari ulama hadis, tafsir dari ulama tafsir, akidah dari ulama akidah. Nah, jangan keluar dari keilmuannya, kecuali dia menguasai dua-duanya. Saya berani membahas ilmu tasawuf misalnya sekarang, dulu nggak berani kali saya, Pak. Saya sekarang berani karena sudah saya dalami. Ya. Walaupun tidak menjadi mursyid selevel murid saya, tapi ilmu-ilmu mursyid sudah paham kita. Karena kita pun sudah dianggap jadi khalifah kan, sama mursyid sudah diakui keilmuannya.